Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat, jasmani rohani dan boleh beraktivitas dengan penuh semangat. Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan itu, sakit yang berkepanjangan, apalagi saudari-saudara, seringkali menjadi satu sisi gelap dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan sebuah keluarga. Orang bisa saja cemas, orang bisa saja takut, orang bisa saja kehilangan harapan, putus asa dan sebagainya. Segala cara ditempuh untuk memperoleh kesembuhan kembali, namun seringkali seolah tak ada hasil. Orang kalau sudah tertimpa penderitaan apapun bentuknya, biasanya selalu berusaha dengan segala macam cara untuk memperoleh kesembuhan. Bahkan kalau itu berarti menghabiskan segala sesuatu untuk mendapatkan kesembuhan itu, orang akan tempuh. Yang penting bisa sehat, yang penting bisa bebas dari penderitaan. Seiring dengan pandangan tersebut, saudara-saudari, tidak adakah sisi positif yang dapat dilihat dari penderitaan yang menimpa diri kita atau yang menimpa keluarga kita? Memperhatikan penderitaan si lumpuh dalam kisah Injil yang tadi kita dengarkan, saudari-saudara, ternyata ada hal-hal positif yang dapat diangkat dalam rangka merenungkan kehidupan ini sebagai inspirasi dalam menjalani hidup yang seringkali juga kita alami banyak penderitaan, kita alami banyak pergumulan, kita mengalami banyak
beban-beban kehidupan ini. Yang pertama, saudari-saudara, bahwa penderitaan bisa menjadi awal yang baik bagi suatu pembebasan. Orang ingin bebas dari penderitaan, tentu saja. Orang ingin bebas dari sakit dan penyakit. Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau menderita sekian lama? Orang ingin bebas dari segala macam bencana yang mengancam. Orang ingin bebas dari pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Orang ingin bebas dari berbagai macam bentuk penderitaan, apapun itu. Sebagaimana juga dialami oleh si lumpuh tadi. Dalam hatinya tentu dia ingin bebas, tapi apa daya? Di sini kita melihat siapapun yang sakit, apalagi kelumpuhan, tentu tidak pernah diharapkan, apalagi dicita-citakan. Yang kedua, saudari-saudara, penderitaan si lumpuh ternyata menjadi juga pengalaman bersama keluarga. Pengalaman kerabat, boleh kita sebut sebagai menjadi sebuah pengalaman komunitas. Tidak hanya pengalaman pribadi, tetapi menjadi sebuah pengalaman bersama. Penderitaan si lumpuh membangkitkan semangat solidaritas. Setiap kawan, orang tersentuh, ingin membantu dengan segala cara yang mungkin. Penderitaan si lumpuh mempersatukan mereka. Nurani mereka seakan-akan diketuk. Mereka tidak menyerah pada keterbatasan mereka. Mereka mencari segala cara yang mungkin. Mereka berusaha menemukan jalan keluarnya, solusinya. Yaitu membawa orang yang menderita itu kepada Yesus. Pada saat-saat ketika kehilangan harapan, seakan-akan tidak ada jalan keluar, datanglah Yesus yang memberi pengharapan, yang menjanjikan kesembuhan. Ada kepasrahan kepada nasib yang bakal terjadi tentu saja saudari-saudara, tapi sekaligus harapan bahwa Yesus bisa membantu dan harapan mereka tidak sia-sia. Yesus mengampuni orang lumpuh itu rohani dan jasmani. Itu ternyata dari apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudari-saudara, dosa memang bisa melumpuhkan orang. Lebih-lebih kelumpuhan rohani. Barangkali secara jasmani sehat. Tetapi karena dosa berat yang dilakukan, orang sungguh menjadi lumpuh rohaninya. Sehingga Yesus mengatakan kepadanya, dosamu sudah diampuni, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, semoga pengalaman-pengalaman pahit, pergumulan-pergumulan yang kita alami secara pribadi atau sebagai keluarga, berkat inspirasi firman Tuhan hari ini juga mendorong kita untuk mau akrab, mau solider dengan saudari-saudara yang menderita, terlebih mengantar mereka kepada Tuhan sendiri dalam doa-doa kita, dalam wujud-wujud yang kita persembahkan untuk orang-orang yang sakit. Ketika kita bersatu dalam doa, kita menggotong mereka kepada Tuhan. Kita membawa dan mempercayakan penyembuhan, pembebasan mereka dari segala macam beban kepada Yesus sendiri. Kita sudah melakukan itu saudari-saudara ketika kita mempersembahkan intensi-intensi misa, wujud-wujud misa, mohon keselamatan kekal, mohon kesembuhan dari sakit, dan macam-macam. Itu adalah cara kita sebagai komunitas membangun solidaritas untuk memohon bersama kepada Yesus,
menggotong orang-orang sakit itu ke hadapan Yesus untuk disembuhkannya. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tetaplah solider dengan siapapun, lebih-lebih yang menderita, yang sakit. Kalau kita tidak bisa menggotong mereka secara langsung untuk mendapatkan pembebasan, kita bisa menggotong mereka dalam doa, membawa kepada Yesus, sumber segala pembebasan. Yesus sang pemulih, Yesus sang juru selamat. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena dalam Yesus kami melihat terang. Dalam Yesus ada harapan untuk dilepaskan, dibebaskan dari segala macam pergumulan, dari segala macam penderitaan, sakit dan penyakit. Kami persembahkan kepadamu Tuhan semua orang yang sakit, yang barangkali tidak secara langsung kami gotong kepadamu, tetapi dalam doa kami gotong, kami pasrahkan kepadamu. Berkenanlah Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Berkenanlah Engkau memberkati seluruh intervensi medis yang dilakukan. Semoga daripadanya rahmat kesembuhan boleh mereka terima dan alami. Rahmat pembebasan menjadi nyata di tengah kami. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa, teristimewa mereka yang sakit, yang menderita, yang memikul banyak pergumulan dalam hidup ini. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.